Halo semuanya, kembali bersama Madam Suyeni Song hari ini. Suyeni sudah cukup lama ya off videonya, tapi doain ya teman-teman semoga bisa kembali aktif dan konsisten. Ini mau bahas tentang ciri-ciri seseorang bila tertempel sama energi negatif. Ya, apa sih rasanya? Gimana ciri-cirinya? Bagaimana cara mengatasinya? Itu yang paling penting kan. Jangan cuman hanya bisa bahas tapi kita nggak ngerti cara mengatasinya. Nah, tapi sebelum kita lanjut video ini silahkan di subscribe dan bunyiin loncengnya ya teman-teman. Apalagi kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan juga di share kepada teman-teman yang membutuhkan. Apa ketempelan energi negatif? Ya, kayak ya ketempelan gitu ya, kayak ada orang itu misalnya tiba-tiba kerasukan, oh dibilang ketempelan. Atau ada orang yang tiba-tiba emosinya nggak jelas seharian, yang tadinya baik-baik aja tapi tiba-tiba biasanya normalnya dia baik-baik aja, nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba bisa seharian marah-marah nggak jelas, masalah dikit aja dijadiin masalah. Nah teman-teman ya, Anda pun harus bisa bedain antara ketempelan sama orang depresi ya. Tapi yang pasti hari ini aku akan start mulai apa ketempelan energi negatif itu. Ketempelan energi negatif itu bisa berasal dari ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara pikiran kita, jiwa kita, mind, body, and soul ya, itu nggak balance. Apa penyebab nggak balance? Karena bisa jadi karena kita punya masalah, biasa karena kita stres, kita lagi emosi sama seseorang. Jadi kalau misalnya kayak ini, aku menceritakan pengalaman aku pribadi, lagi stres banget, lagi punya masalah keluarga yang hebat banget, energi negatif itu gampang banget kayak nempel di tubuh kita. Kenapa? Karena energi itu kayak dia mencari frekuensi, teman-teman. Kalau frekuensi di tubuh kamu lebih lemah, otomatis dia akan tempel ke tubuhnya kamu. Kalau misalnya kita stres ya, kita lagi marah, itu solar plexus kita, penyerapan energi positifnya tuh kan tidak berfungsi dengan baik ya teman-teman. Makanya solar plexus ada di ulu hati sini ya teman-teman ya. Kalau kita lagi stres, teman-teman pasti rasanya kayak mahnya terganggu atau bahkan GERD-nya kambuh gitu ya. Itu sebenarnya tempat penyerapan energi positif kita, yaitu solar plexus ya. Nah, kalau solar plexus kita terganggu, otomatis dia akan nembak kemana-mana. Nah, kenapa kita bisa penyerapan energi ini terganggu? Kenapa bikin kita depresi? Kenapa bikin kita marah? Kenapa bikin kita tuh? Biasanya pemicunya adalah dari diri kita sendiri. Mungkin kita sedang cemas yang berlebihan. Contoh belakangan berapa hari ini kan terutama ibu-ibu, terutama anaknya yang udah kelas 12, yang apalagi yang mau ngajuin universitas pasti lagi banyak stres ya. Anak saya bisa kuliah nggak sih, bisa masuk nggak sih ke kampus favorit, atau nilai anak saya gimana. Atau misalnya pas seorang sales yang sales aku lagi masuk nggak ya, mencapai target nggak ya, apalagi ini tahun 2025 ekonomi kita lagi ya agak jungkir balik ya. Jadi penjualan aku bagus nggak ya? Terus atau bulan depan aku mau makan apa? Biasanya ketika kita cemas ya, terus kita punya rasa iri. Oh, lihat tetangga punya rumah lebih bagus, punya mobil lebih bagus, atau emosi lagi marah. Misalnya minta uang sekolah sama suami ternyata nggak dikasih gitu ya. Atau lingkungan yang penuh dengan tekanan, misalnya sekitar kita banyak orang yang toksik, kita punya pasangan yang toksik yang tiap hari ngomelin kita, atau punya temen yang toksik yang tiap hari ngomongin orang gitu ya, atau punya konflik ya, atau lingkungan kerja yang penuh dengan konflik yang saling sikut-sikutan, saling iri hati, atau bahkan juga
pikiran atau emosi diri yang tidak tersalurkan dengan baik, ya. Kita mau marah tapi kita diem, kita nggak puas kita diem gitu ya. Itu menyebabkan energi kita pasti low, teman-teman. Kita nggak tenang, cakra kita terganggu, asna kita terganggu, otomatis penyerapan kita juga terganggu. Nah, itu yang akan menyebabkan energi kita low, sehingga ketika kita ke tempat energi yang negatifnya tinggi, yang menyimpan rasa sakit, yang menyimpan memori yang tidak baik, ya, itu pasti kita bisa ketempelan energi negatif. Pertanyaannya adalah, tempat yang memori tidak baik itu seperti apa ya, teman-teman ya? Tempat memori yang nggak baik itu misalnya contoh seperti ini, teman-teman ya. Kayak kita tahu di Jakarta itu ada satu namanya gedung peninggalan Belanda, zaman penjajahan Belanda ya, namanya Museum Fathahillah. Itu kita tahu di bawah tanahnya ada penjaranya ya. Nah, yang namanya penjara, apalagi zaman penjajahan dulu, tidak ada peraturan hak asasi manusia, tidak ada HAM-nya. Otomatis kalau terjadi sesuatu, butuh pengakuan seseorang, orang manusia kan bisa disiksa ya, teman-teman ya. Manusia itu kalau disiksa itu rasanya gimana sih, teman-teman? Pasti satu, ketakutan. Kedua, rasa sakit ya. Ya, disiksa pasti sakit dong ya, teman-teman ya. Terus ketiga, rasa tidak puas ya. Bisa jadi dia tidak merasa bersalah tapi dia ditangkap. Keempat, biasanya kemarahan. Nah, sifat-sifat inilah saking seringnya orang dibawa ke situ silih berganti untuk mendapatkan dikurung, disiksa segala macam, otomatis tempat itu menyimpan memori yang negatif ya, menyimpan kemarahan, menyimpan kesedihan, menyimpan ketakutan ya. Sama-sama kayak misal rumah sakit. Rumah sakit itu apalagi ICU ya, teman-teman ya. Itu banyak banget kesedihan yang tersimpan di sana. Beda banget teman-teman kalau pergi ke rumah sakit juga. Tapi ke rumah sakit ibu dan anak itu jauh lebih berbeda. Karena kalau misalnya rumah sakit ibu dan anak, apalagi orang melahirkan, biasa penuh dengan kebahagiaan. Coba deh sekali-sekali tes ke rumah sakit ibu dan anak, tempat terutama bagian persalinan, atau pergi ke rumah sakit yang kayak Darmais, apalagi ya tempat rumah sakit cancer, itu berat banget, rasa kesedihannya kuat banget ya, karena rasa frustasi ketika orang terima kabar punya penyakit yang rasanya tuh kok kayak dunia itu runtuh, itu menyimpan memori yang tidak menyenangkan, sehingga tempat itu, gedung itu kayak bom waktu energi negatif gitu ya, teman-teman ya. Makanya tempat-tempat yang biasanya menyeramkan itu pasti tempat-tempat yang seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman kira-kira tahu ya, sama misalnya kayak rumah duka. Rumah duka itu kan tempat menyimpan memori kesedihan orang-orang yang merasa kehilangan. Itu juga bisa terjadi. Atau tempat terjadi amit-amit ya, terjadi suatu tempat terjadi penghilangan nyawa misalnya, itu juga menyimpan kesedihan atau rasa tidak puas atau kemarahan atau memori yang tidak menyenangkan. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah tahu bakal pergi ke tempat-tempat seperti itu, ya ini hari ini kita akan bahas ciri-cirinya seperti apa. Ya tadi udah dibahas ya tempatnya. Terus kalau kita ketempelan ciri-cirinya seperti apa dan mengatasinya seperti apa ya, teman-teman ya. Ciri yang pertama adalah ya, perubahan emosi mendadak yang secara tiba-tiba kita mudah marah, sedih, atau cemas tanpa alasan yang jelas ya. Terus ada yang bilang, Ci, itu gara-gara hormon gak sih? Apalagi kayak saya gitu ya, yang sudah menuju pramenopause ya. Oh, karena itu. Bisa juga karena hormon. Tapi ini kalau karena hormon, cemas, overthinking segala macam tuh stabil, teman-teman. Misalnya dailynya makin lama makin terus bertambah, dan itu terjadi tiap hari.
Tapi kalau ini ketempelan energi yang tadinya normal-normal aja tiba-tiba bisa mendadak kayak begitu gitu loh. Jadi itu yang namanya perubahan emosi secara mendadak, yang kadang sesuatu hal yang sepele bikin kita emosi kita meledak, terpancing. Jadi dan lebih lucunya lagi, kadang-kadang kita bisa terbawa emosi seseorang. Ada kita lagi liatin orang emosi, tiba-tiba di sini kita juga jadi tiba-tiba ikutan marah. Jadi kayak kita gampang banget menyerap energi negatif seseorang. Atau kita lagi ketemu dengan seseorang yang lagi sedih, kita bisa tiba-tiba ikutan ngedrop, ikutan sedih. Nah itu teman-teman harus kita bisa manage ya, harus bisa kita atasi. Tapi itu juga mungkin bagian dari ciri-ciri kalau kamu nggak bisa handle itu, berarti mungkin Anda ketempelan energi yang nggak jelas itu, energi yang membawa kesedihan itu. Contoh, aku pernah ke satu museum, yang museum itu tempat di Eropa sana ya, aku masih ingat banget itu di San Angelo namanya, di Vatikan sana. Itu ternyata museum itu ada satu kotak bayi yang umurnya udah ratusan tahun, itu ternyata menyimpan memori kesedihan yang kuat banget. Dan saat itu aku lagi menstruasi, hormon aku lagi nggak bagus. Jadi kesedihan dari pemilik box bayi itu ternyata terpengaruh ke tubuhnya saya. Jadi itu bisa terjadi teman-teman, di mana aja tanpa kita sadari ya. Jadi itu ciri-cirinya kalau kita tiba-tiba emosi nggak jelas, marah ya. Memang abis aku dari tempat seperti itu ya, ketempelan dari energi box bayi doang yang umurnya udah ratusan tahun itu, pulang-pulang aku ngamuk nggak jelas, bahkan sempat mimpi buruk malamnya, terus kayak mau cekek pasangan aku gitu. Jadi kayak aneh gitu loh, jadi kayak bukan saya gitu loh. Itu bisa terjadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa lelah atau beban yang berlebihan di sekitar bahu kita ya, kayak berat banget, terutama di sekitar punggung sini, kayak ada yang nunggangin gitu, kayak ada yang dudukin gitu. Tapi seseorang yang punya penglihatan arsnanya aktif, yang sifatnya penglihatan, kalau Suyeni arsna aktif sifatnya pikiran, bukan penglihatan. Tapi ada orang yang kayak pasangan saya, kayak suami saya, itu matanya yang aktif. Jadi dia bisa lihat makhluk-makhluk itu, terutama makhluk-makhluk alam rendah yang kadang-kadang kalau kita ketempelan itu bisa kayak nunggangin kita. Biasanya badan terasa lemas, berat banget, bahkan kayak lemes saja seharian, pengen tidur terus kayaknya. Tapi kita nggak bisa konsen, kita juga nggak bisa tidur, gelisah, dan juga rasa lelah yang berlebihan. Meskipun kita rasanya tidurnya udah cukup, tapi kok kayaknya capeknya nggak habis-habis ya. Juga ada sakit kepala, sensasi kayak ada tekanan di kepala kita, karena itu kan dia mengganggu asma sama crown juga ya. Jadi kayak seluruh kepala, dada, sama tubuh kita tuh rasanya berat ya teman-temannya. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga adalah pikiran negatif yang sering muncul secara berlebihan di pikiran kita teman-teman. Jadi kayak kita gampang takut, gampang curiga, overthinking lah ya istilah kerennya ya teman-teman ya. Jadi bikin kita juga nggak gampang fokus. Tadinya kita berpikir kita mau melakukan sesuatu, terus ngedeal sama seseorang, tadinya harusnya lancar-lancar, tapi kita overthinking, takut berlebihan sama dia, nggak jadi gitu ya. Atau kita terjebak dalam pusaran negatif, pusaran pikiran negatif. Misalnya contoh, yang tadinya kita lagi berantem sama anak kita, atau kita lagi berantem sama orang tua kita, yang kita ingat itu adalah memori yang nggak enak terus, yang tidak menyenangkan muncul terus di kepala kita, dan itu berulang kayak kaset rusak gitu loh teman-teman. Jadi dengan begitu kayak ada beban di pikiran kita yang kayak nempel di otak kita. Nah itu yang menyebabkan kita kalau apa-apa kita jadi emosian, kita
belum orang itu mulai ngomong sama kita, kita udah marah-marah sama orang itu. Jadi itu yang harus teman-teman cermati ya, karena itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Yang berikutnya, yang keempat adalah gangguan tidur teman-teman ya. Jadi kayak kita mimpi yang kadang-kadang kita tidur baru sebentar, nggak bisa deep sleep. Jadi kayak kita tidur sebentar-bentar terbangun, tidur sebentar terganggu dengan gambar-gambaran pikiran-pikiran yang buruk ya. Kadang kita bangun kaget, cemas, keringet dingin semuanya, atau gerah gitu ya, yang gak jelas. Kalau gerah ya hot flash hormon itu ya. Tapi ini maksudnya bener-bener kadang-kadang aku pernah ngalamin itu, apalagi di zaman waktu itu ketempelan sesuatu yang negatif itu bener-bener nggak menyenangkan. Tidur pun nggak nyaman, dikasih obat tidur minum pun kita nggak bisa deep sleep, tetap terbangun, tetap kaget gitu ya. Jadi gangguan tidur itu bikin kita itu apa ya, tenaga kita tuh jadi drain, kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa berpikir jernih ya, kita nyetir aja ngantuk. Apalagi teman-teman yang bawa motor tuh bahaya banget. Terus kita juga nggak bisa mengambil keputusan secara bijaksana karena kita berkabut pikiran kita. Dan kalau itu terjadi terus menerus, kita nggak bisa deep sleep ya teman-teman, itu bisa terjadi gangguan otak ya. Jadi itu hati-hati banget teman-teman, itu sangat berbahaya ya. Kenapa kita perlu menyembuhkan teman-teman ya, menyembuhkan dari ketempelan energi negatif itu? Karena itu mengganggu. Kita bisa tiba-tiba emosi yang gak kejuntrungan, kita tiba-tiba bisa marah tanpa sebab ya. Bahkan kita kadang-kadang mungkin kita rasa kayak kita capek, kita mood swing, kita bilang mood swing, tapi ternyata sebenarnya kita mungkin baru dari tempat yang menyimpan memori yang gak baik itu, sehingga itu akan mempengaruhi teman-teman. Kalau kita diamkan ya, memang tadi seperti di awal Ciswe ini juga ada bilang bahwa kita harus bisa bedain ketempelan energi negatif sama orang yang depresi ya teman-teman. Tetapi orang yang depresi itu karena punya masalah biasanya ya, tetap triggernya ya emosi, rasa tidak puas, tidak bisa menerima keadaan segala macam. Tetapi kalau ketempelan energi negatif, kalau kita diamkan lama-lama itu bisa juga jadi depresi ya. Jadi itu harus diobatin, itu harus diatasin teman-teman, jangan didiamkan. Karena yang tadinya kayak penyakit non medis, lama-lama bisa jadi medis, jadi bisa depresi beneran gara-gara kita membiarkan energi negatif itu nempel dalam tubuh kita gitu.